Pembunuh bayaran menelepon polisi saat beraksi karena targetnya adalah sang Kapolres. Gerakan target saat mengangkat telepon mengunci posisinya. Namun sebelum menembak, seorang wanita menepuk kepala polisi itu. Sang pembunuh sadar itu istrinya. Seketika, rencana lebih gila pun muncul. Dia ingin membuat kepala polisi merasakan pahitnya kehilangan orang terdekat. Istrimu yang cantik sedang duduk di sana. Mendengar itu, wajah kepala polisi langsung berubah drastis. Ia buru-buru melangkah maju untuk menyelamatkan istrinya. Namun pembunuh itu tentu saja tidak membiarkannya berhasil. Ia langsung menarik pelatuk dengan tegas. Dengan cara yang paling kejam bagi kepala polisi, ia membunuh istrinya. Besoknya, si pembunuh memantau pemakaman dari mobil. Usai itu, dia menelepon kepala polisi, menyuruhnya jangan bersedih, karena yang mati cuma anggota keluarga. Kepala polisi murka dan bersumpah balas dendam 10 kali lipat. Si pembunuh cuma tersenyum, tak peduli. Begitulah caranya, ia menyiksa targetnya sebelum membunuh mereka. Lalu, si pembunuh dapat order 3 juta. Targetnya wanita kaya haus sensasi. Ternyata, tiap hari dia ke gym tinju mencari budak pria untuk dipermainkan. Si pembunuh pun mendaftar di sana. Pemburu hebat sering menyamar jadi mangsa. Namun, lawan pertamanya adalah juara bertahan. Si pembunuh tampak lemah di depan juara. Ia terdesak dalam beberapa ronde. Saat lawannya menghantam wajahnya, barulah sisi buasnya bangkit. Aturan dunia bawah, jangan pukul wajah saat bertarung. Marah, ia menendang lawan sampai linglung. Lalu serangan siku bertubi-tubi membuatnya makin pusing. Terakhir, satu putaran besar telah menjatuhkan sang juara. Usai menang, ia melirik si wanita kaya yang membalas dengan senyuman. Malam itu, ia dibawa pulang ke rumah mewahnya. Setelah diperiksa petugas keamanan dan dipastikan tak bersenjata, ia pun diantar ke kamar wanita itu. Masuklah si pembunuh lalu meminta stalking. Si wanita mengira ini cuma permainan lalu membiarkan tangannya diikat. Lalu pembunuh berbalik dan mengambil racun khusus. Si wanita penuh harap, tak tahu bahaya menanti. Seketika, pembunuh menyerang, bekap mulut dan hidungnya, lalu suntikan racun ke tubuhnya. Racun ini melumpuhkan tubuh, tapi kesadaran tetap terjaga. Sesaat kemudian, wanita kaya itu tenang. Pembunuh puas, mengambil pistol dari sepatunya, lalu turun dan mulai membantai. Para penjaga tewas sebelum sempat melawan. Usai menghabisi semua, barulah ia menghampiri si wanita kaya. Dia mengambil asbak lalu mengambil gunting. Di bawah tatapan ketakutan wanita itu, ia memotong jari-jarinya, kemudian membakar lukanya. Meski tak bisa bergerak, dia tetap merasa sakit di tangannya. Dengan ramah, si pembunuh berkata wanita itu punya 9 kesempatan lagi. Jika beri sandi komputer, dia akan memberinya kematian cepat. Besoknya, polisi mendatangi rumah mewah itu dan menemukan 10 jari di dalam asbak. Ini benar-benar adalah kegemaran sadis si pembunuh. Tak hanya itu, dia bahkan sengaja meninggalkan sebuah lukisan potret di tempat kejadian, yang bahkan Picasso sendiri pun mungkin tak mampu melukisnya seabstrak itu. Setelah diperiksa dengan saksama oleh kepala polisi, dia menemukan bahwa jika lukisan itu dilipat, banyak goresan akan membentuk sebuah huruf, dan jika semuanya digabungkan, akan membentuk sebuah nama. Sepertinya inilah target berikutnya dari si pembunuh. Tak disangka, pelaku begitu berani dan nekat, jelas-jelas sedang menantang polisi. Rombongan segera ke perusahaan target dan melapor pada penjaga bahwa